Shalom umat yang dikasih dan mengasihi Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Kiranya di tengah himpitan pandemi COVID-19, kita senantiasa terus memiliki semangat untuk menghadapi kehidupan ini, sekaligus tentu juga untuk meraih sesuatu hari ini maupun esok. Olimpiade Tokyo 2020 yang diselenggarakan di tahun 2021 mendatangkan begitu banyak inspirasi dalam kehidupan kita, dalam kehidupan umat manusia. Secara khusus, salah satu negara Asia yang cukup mendapatkan kejutan di Olimpiade Tokyo ini adalah Filipina. Selama 97 tahun, negara Filipina menunggu untuk mendapatkan medali secara khusus emas melalui Olimpiade ini. Olimpiade Tokyo 2020 yang diselenggarakan tahun 2021 membuat bangsa Filipina merasa bergembira karena salah satu atletnya, Hidilyn Diaz, berhasil memenangkan medali emas melalui angkat besi. 97 tahun Bapak Ibu dan Saudara terkasih tentu bukan masa yang singkat. 1,5 tahun lebih kita juga hidup di tengah pandemi COVID-19. Apakah kita hampir kehilangan pengharapan? Mari kita terus melangkah menghidupi hari ini dan hari esok dengan semangat untuk meraih sesuatu sehingga kita tetap berani berjuang. Mari bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan dan sebelumnya kita berdoa. Bapa Surgawi, kami ingin terus memiliki semangat dalam kehidupan kami. Walaupun kami terkepung pandemi COVID-19, kami tidak ingin menyerah. Walaupun kami seringkali merasa letih dan lesu, tetapi kami senantiasa teringat akan Engkau, Allah yang memelihara kehidupan kami. Maka kuatkan dan mampukan kami untuk terus memiliki semangat dan pengharapan menghidupi hari ini. Dalam Kristus kami berdoa. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, tentu kita sudah familiar dengan kisah Yunus, Nabi yang diutus Tuhan, tetapi kemudian justru ia tidak bersedia memenuhi utusan itu dan coba melarikan diri. Kisah selanjutnya, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih tentu tahu bagaimanakah kemudian Yunus dilemparkan dari atas perahu dan ke dalam laut. Di dalam laut itulah kemudian ada seekor ikan besar yang memangsa Yunus. Bagaimanakah nasib Yunus ketika ia ada di dalam perut ikan itu? Yunus pasal 2 ayat 7 menunjukkan salah satu daya juang dan semangat Yunus ketika menghadapi hal itu. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku akan Tuhan. Dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Saya ulangi sekali lagi. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, Yunus terangkum di dalam perut ikan. Ia diselubungi dunia kematian. Tidak ada harapan baginya untuk merasakan kehidupan. Tetapi di tengah situasi dan kondisi yang tidak ada pengharapan itu, satu hal yang dilakukan oleh Yunus. Ketika dirasakannya letih lesu dalam hidupnya yang tidak tertahan lagi, maka satu hal yang diingatnya adalah bahwa ia teringat akan Allah. Teringatlah aku akan Tuhan. Ketika Yunus teringat akan Tuhan, maka ia memiliki pengharapan. Karena ia yakin ketika ia teringat akan Tuhan dan ia mendaraskan doanya, maka Tuhan akan mendengarkan doanya itu. Saat ini setiap Bapak, Ibu, Saudara, dan saya diselimuti ketakutan dan kekhawatiran karena pandemi COVID-19. Diselimuti ketakutan dan kedukaan karena sakit dan kehilangan orang-orang terkasih. Di masa-masa seperti ini, siapa yang kita ingat? Mari kita mengingat Tuhan, Sang Pencipta kehidupan. Tuhan Yesus yang sudah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita. Mari kita mengingat Tuhan yang penuh kasih itu, yang tidak akan membiarkan kita sendirian dalam ketakutan dan keputusasaan. Dan setelah kita ingat akan Tuhan, mari kita mendaraskan doa kita. Doa yang akan menjadi pengharapan, kekuatan, dan semangat kepada kita.
Karena melalui doa itu kita memiliki keyakinan kita tidak sendiri. Kita melangkah bersama dengan Tuhan. Di dalam doa itu kita menaruh kehidupan kita. Di dalam doa itu kita menyerahkan diri kita. Di dalam doa itu kita mengakui kedaulatan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau bangsa Filipina selama 97 tahun, keinginannya baru terwujud untuk mendapatkan medali emas di Olimpiade melalui Hidilyn Diaz, atlet angkat besi. Kepada setiap kita juga memiliki semangat untuk menghadapi, menghidupi, dan memenangkan setiap pergulatan dan pergumulan, secara khusus di tengah pandemi ini. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, ketika kita masih bisa mengingat Tuhan, ketika kita masih bisa mendaraskan doa dalam kehidupan kita, berarti kita masih berani berjuang, berani memiliki pengharapan akan sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik yang kita dapatkan di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Inilah kami, Bapak, anak-anak-Mu, yang sering kali merasa letih, lesu dalam menghadapi dan menghidupi hidup yang tidak mudah ini. Pandemi COVID-19 dengan berbagai dampaknya mendatangkan beban dan keletihan serta ketakutan, bahkan kedukaan. Kami bersyukur jikalau kami masih bisa mengingat Engkau dan mendaraskan doa kami. Biarlah itu senantiasa menjadi kekuatan bagi kami, semangat bagi kami, karena kami yakin dan percaya Engkau menyertai setiap pergulatan kami. Di dalam Engkau, kami mendapatkan kekuatan untuk melangkah, menghidupi pengharapan, dan mendapatkan sesuatu yang lebih baik, baik hari ini maupun esok. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.